Halo Mbak Nurni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas Mbak Nurni? Kedengeran? Alhamdulillah. Mbak Nurni, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Ya, eh, Iya, sebelumnya terima kasih ya karena udah bersedia untuk mau apa namanya konseling atau bercerita tentang nah, mungkin bisa mulai diceritakan, silakan. ya ini curhat aja sih ya sebenarnya. Ya, nggak apa-apa dengan senang hati. Ini masalah sama pasangan aja sih, Mbak. Karena suami ya. Ya lebih ke komunikasi sama pasangan tuh sulit, nggak ada keterbukaan gitu loh. Jadi banyak perdebatan, banyak hal yang nggak diselesaikan gitu masalahnya. Kalau boleh tahu, Mbak Nurmi ini sudah menikah, usia pernikahannya di tahun ke berapa? Sama suami? Tahun ke-6, Tahun ke-6 ya. Jadi tadi ya. keluhannya karena apa komunikasi gitu ya, sulit. Ya komunikasinya buruk, banyak hal yang nggak bisa diutarakan lah Mbak Afi. Kalau boleh tahu nih, buruknya itu dalam seperti Boleh. apa sih? Contohnya, salah satu contohnya gitu. Lebih ke apa ya, ucapannya tuh bikin mental down gitu loh Mbak. Ucapannya, Ucapannya kasar, ya, ya banyak hal-hal yang negatif. em, maksudnya jadi karena ucapannya kasar sehingga membuat Mbak Nurmi ini jadi apa ya misalnya ikut down Ya, gitu ya apa namanya kayak iya, hati kah atau seperti apa. lebih jadi tertekan sih Mbak. Tertekan, jadi kayak nggak bisa mengutarakan nih sebenarnya pengen apa kayak gitu. Itu berlangsung berapa lama, apakah baru-baru ini atau dari awal pernikahan gitu. Kalau dari awal itu memang pihak dia itu itulah pendiam. Tapi semakin ke sini tuh semakin ya kayak jadi masing-masing gitu, nggak jarang ngobrol, jarang komunikasi. Ya, Kizum. Jadi intinya kurang lah ya komunikasi dengan. Iya, kurang banget sih Mbak Afi ini. Padahal kalau perempuan itu biasanya suka banget ya kayak tiktokan atau komunikasi yang lebih Iya, ya. Kalau ya lebih merasa sendiri aja Mbak. oh gitu, jadi sepi gitu kah? Iya. Kedengarannya cukup Eh, sedih ya aku. Ya, Eh, tapi pernah nggak Mbak Nurni sesekali misalkan ngobrol sama suami kayak entah apa namanya istilah sekarang itu pillow talk gitu ya, kayak malam-malam iya. belum tidur itu ngobrol gitu, pernah nggak? Itu baginya seperti ini. Kalau dari hati ke hati tuh mencoba ya Mbak, mencoba buat ngobrol. Cuma responnya tuh yang nggak enak, yang nggak ada respon sih, lebih ke cuek aja dianya. Kira-kira Mbak Nurmi bisa ini nggak apa ya, bukan nebak sih, kayak sedikit menerka-nerka gitu ya, apa penyebabnya, apakah karena eh, mungkin ya mungkin tekanan dari pekerjaan
kerjaan kah sehingga sampai dibawa pulang gitu, atau Eh, susah ditebak? dia susah ditebak, lebih ke apa ya? Dia merasa mungkin tidak percaya gitu loh, Mbak. Nggak percaya ke Atau obrolan sama aku tuh nggak penting. perasaan Mbak Nur ini seperti itu ya ngerasanya ya. Iya. Heeh. Cukup. Ngerasa nggak dipercaya aja. Tapi kalau suami terhadap anak gimana Mbak Nurmi? Mbak Nurmi Terhadap putranya orang. berapa tahun ya kalau boleh tahu? 5 tahun kah? Umurnya 6 tahun, Oh, 6 anak tahun. aku. SD ya berarti? Belum, belum masuk SD ya. Belum, belum, belum. Kalau sama si kecil gimana? Suaminya apakah juga kurang komunikasi atau Kurang sih. sama ya? Secara apa ya? Komunikasinya aja sih Mbak emang sulit. Terus kayak pendiam. Bukan bukan sosok ayah yang bisa apa merangkul nih anak aku pengen apa tuh ngobrol sesuatu tuh kurang di situnya. Jadi PR-nya adalah kita mesti cari tahu gitu kali ya Kak ya. Apa yang menyebabkan beliau ini agak susah komunikasi. Begitukah Mbak Nurmi, menurut Mbak Nurmi gimana? Iya sih lebih apa ya jadi pertanyaan aja sih. Emang sampai segitunya gitu nggak bicara ataupun kurang terbuka. Bingung juga ya dari sisi kita Iya, sebagai seorang istri pengen mengutarakan susah, tapi juga penasaran iya. apa gitu ya yang jadi sebabnya. Dari cerita Mbak Nurmi, saya cukup ikut prihatin ya Mbak Nurmi ya. Eh, Ya, terima kasih Mbak. iya. Mungkin konseling ini sepertinya nggak cukup hanya satu kali ya. Nanti kami Ya. akan coba untuk men-screening atau mencari tahu kira-kira apa ya penyebab dari tadi kurangnya komunikasi atau bersikap dingin kepada keluarga inti. Oh ya, satu lagi nih pertanyaan dari aku. Kalau hubungan suami dengan orang tuanya ataupun orang tua Mbak Nurmi bagaimana? Apakah juga dingin Eh, bukan orang yang akrab ya Mbak. Maksudnya dia juga nggak terbuka sama keluarganya sih Mbak. gitu ya? Apalagi ke sama orang tua aku ya. Tapi memang dasarnya punya sifat apa namanya introvert gitu kah? Iya, introvert dan Gitu. ya dia merasa tidak perlu bicara dengan orang. Sepertinya kayak gitu, Mbak. Saking apa namanya introvertnya sehingga menjadi komunikasinya itu jadi sangat Iya, minim gitu ya. iya, Padahal sulit. ada sangat dibutuhkan komunikasi yang memang cukup baik ya. Iya. Baik, saya bisa menangkap dari uh, cerita Mbak Nurmi. Eh, maaf ya, tadi sedikit ada kendala. Oke, Iya, ada lagi ya, yang mau nggak apa-apa. diceritakan Mbak Nurmi selain komunikasi yang kurang sehat? Sementara itu dulu, ya ini sudah bisa mengurangi beban kok, Mbak. Gimana? Mohon maaf. Ya sedikit mengurangi beban, sedikit mengurangi beban, udah bisa ngutarain. Unek-unek gitu. Oh gitu. Jadi karena Ah, Mbak Nurmi sudah iya, cerita sedikit lega gitu kah? iya. Heeh. Ya mungkin di sesi Misal konseling. nanti ada sesi, ya pasti banyak yang dicurhatin sih. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Karena ini sesi konseling Iya. yang pertama ya. Jadi
memang kita belum menunjukkan Iya, Mbak Nurmi harus seperti apa. Untuk selanjutnya nanti bisa kita komunikasikan lagi ya Mbak Nurmi. Semoga sehat selalu dan iya Mbak Afi. terus berani untuk bercerita ya supaya tidak menjadi beban hati Mbak Nurmi. Ya, baik. Baik, Terima kasih atas waktunya buat ngutarain unek-unek nih. sama-sama Mbak Nurmi. Terima kasih juga ya sudah berani bercerita. Kita tunggu Iya, sesi berikutnya ya. Terima kasih. Salam buat si kecil ya. iya baik. Kalau Ya, gitu, sama-sama Mbak Afi. Salam selamat juga buat keluarga. malam. Salam. Ya.